Hai semua, ketemu lagi di UT WinArt. Pada video kali ini, UT WinArt membagikan step menggambar dan mewarnai tema Back to School. Kita ikuti ya. Step menggambarnya dari kepala, badan, tangan, kemudian rok, kaki, dan membuat latar belakangnya yaitu gedung sekolah, bendera, dan juga pohon. Lanjut kita mewarnainya ya. Kali ini kita akan mewarnainya menggunakan oil pastel Pascola isi 72. Yuk, sebelum lanjut saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan boleh videonya di-share. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sewaktu-waktu ada video baru kalian tidak ketinggalan. Seperti biasa kita mulai mewarnai bagian kulit, wajah, tangan, dan kaki. Anak perempuan yang sebelah kiri saya mulai dengan orange, kemudian krem, dan putih. Yang sebelah kanan saya mulai dengan coklat sedang, krem, dan putih. Kemudian kita lanjut membuat pola awan dengan menggunakan krayon yang paling mudah birunya atau sky blue. Kemudian kita isi dengan biru sedang atau cobalt blue, kemudian biru terang, dan sky blue. Kemudian pada bagian atas kita beri putih. Begitu juga awan lapisan yang kedua kita isi dengan cobalt blue, light blue, sky blue, dan putih. Sebelah kiri juga ya, sama. Kemudian saya membuat awan lapisan ketiga, akan saya warnai dengan gradasi ungu. Saya pakai ungu sedang, kemudian saya lanjut menggunakan ungu yang muda, dan kemudian saya beri putih pada bagian atas. Begitu juga awan yang sebelah kiri ya. Lakukan hal yang sama. Kemudian saya membuat matahari setengah lingkaran. Saya isi dengan orange, kuning, dan putih. Saya membuat sinar di langit dengan orange yang tua. Saya buat garis-garis, kemudian saya bentuk juga lengkungan-lengkungan dan menuju ke tengah semakin kecil ya ujungnya. Lakukan di sebelah kanan, kemudian setelah selesai lanjutkan juga di sebelah kirinya, jadi supaya seimbang. Kemudian setelah oranye yang tua saya lanjut dengan orange yang sedang atau boleh juga dengan orange muda. Kemudian nanti kita lanjutkan ke kuning, dan terakhir kita gunakan putih. Dalam mewarnai bagian langit ini ya, sebaiknya kita jaga kebersihannya, karena kalau kurang bersih, kotor, nanti hasil akhirnya kurang enak dilihat. Bagi yang pemula, pelan-pelan aja ya, dan utamakan dulu kebersihannya, kerapiannya, baru ke teknik-teknik selanjutnya. Oh ya teman-teman, di sini sampai ke proses mewarnai bagian bendera ya. Ternyata saya pakai bagian merahnya itu dengan coklat dan merah. Kemudian di bagian putih saya pakai abu-abu dan putih. Kemudian saya lanjutkan untuk mewarnai di bagian daun pohon. Saya bagi menjadi 3 bagian. Kemudian tiap bagiannya saya isi dengan hijau yang tua, sedang, dan hijau muda. Diulang-ulang sehingga kelihatan berlapis-lapis gitu ya.
Kemudian saya warnai bagian batang sebelah kanan. Saya kasih coklat tua, coklat sedang, dan coklat muda. Begitu juga di bagian kiri. Lanjut mewarnai genteng sekolah. Krayon yang saya gunakan sama warnanya dengan yang batang tadi ya, yaitu coklat tua, sedang, kemudian coklat yang paling muda untuk bagian paling atas. Untuk dindingnya saya pakai hijau. Hijau ini hijau yang sedang, kemudian hijau yang lebih muda lagi, dan saya kasih sedikit sisanya untuk bagian putih. Begitu juga dengan dinding yang sebelah kanan dan kiri, tapi saya mulai dengan hijau yang lebih tua lagi ya. Saya pakai blue green, kemudian hijau yang sedang, kemudian hijau yang lebih muda. Saya mewarnai dulu jalan menuju ke sekolahnya dengan abu-abu tua, abu-abu sedang, dan putih. Kemudian saya juga memberi warna pada baju dengan abu-abu muda, dan nanti saya akhiri dengan putih ya untuk bajunya. Ini saya lanjut lagi di bagian dinding sekolah tadi ya. Saya kasih hijau yang agak tua, kemudian sedang, muda, dan saya kasih sedikit putih. Nah, ini ada bagian tangga di depan gedung. Nah, saya kasih warna putih untuk terakhirnya. Kemudian di baju juga ya saya kasih putih. Jadi tadi baju pakai dua warna, yaitu abu-abu yang sedang dan putih. Kemudian saya mulai mewarnai bagian semak dengan ungu yang tua, ungu sedang, dan kemudian ungu muda untuk bagian yang sebelah kanan. Kemudian bagian kiri juga ya. Dan semak yang kedua saya pakai merah, orange, dan kemudian kuning. Begitu juga yang semak sebelah kiri. Untuk pintunya saya kasih orange dan kuning. Kemudian saya sisakan sedikit untuk putihnya. Di sini saya selesaikan semak sebelah kiri ya. Kemudian saya mulai mewarnai tanah dengan membuat polanya mulai dari yang coklat tua di bawah bendera, kemudian di perbatasan-perbatasan semak, kemudian di bawah orang-orangnya. Nah, kemudian saya beri coklat yang sedang untuk tanahnya. Tapi saya belok lagi dulu mewarnai rok dengan merah paling tua. Di Pascola ada ya merah yang paling tua. Kemudian nanti saya lanjutkan roknya dengan red atau merah biasa. Nah, di sini saya juga warnai bagian tas dengan cobalt blue. Nah, di tas ini saya nanti kasih hijau pasta ya atau hijau paling muda. Dan di sini saya lanjutkan di bagian tanah ya. Maaf ya kalau kurang runtut step-stepnya. Di tanah ini setelah coklat yang sedang saya pakai coklat muda. Kemudian saya balik lagi ke bagian rok anak yang setelah sudah pakai merah tua saya selesaikan dengan merah biasa. Dan tasnya ini saya mulai dengan biru tadi, biru sedang, dan saya akhiri dengan hijau pasta.
Oke teman-teman, saya mau selesaikan bagian tanahnya dengan hijau yang sedang. Cuman di sini hijaunya hijau olive ya, hijau lumut gitu ya kalau saya sebut, hijau yang sedang. Kemudian setelah selesai pada bagian tanah, saya lanjut di kaos kaki anak dengan abu-abu yang muda. Kemudian sepatu saya pakai 2 warna, yaitu abu-abu tua dan abu-abu yang muda. Kemudian semak yang kanan bawah saya pakai ungu tua atau ungu sedang boleh. Kemudian diakhiri dengan pink sedang. Begitu juga semak yang sebelah kiri ya, saya beri gradasi merah, ungu, dan kemudian saya melanjutkan di bagian ikat pinggang, saya pakai hitam dan abu-abu tua. Kemudian saya warnai tiang bendera dengan abu-abu tua, dan saya mulai mewarnai bagian rambut dengan hitam. Kemudian saya lanjut dengan coklat yang tua, dan nanti saya sedikit kasih coklat yang agak muda gitu, jadi pakai 3 warna untuk rambutnya. Oke, kemudian bagian bibirnya. Dan setelah selesai semua, kita lanjutkan dengan finishing menggunakan pensil kaca. Kalian boleh menggunakan pensil 8B. Tapi di sini saya pakai pensil kaca, mereknya bebas ya. Kemudian kita juga harus rapi pelan-pelan agar tepat garisnya. Jangan sampai justru keluar-keluar garisnya dari garis yang utama tadi, objek yang sudah jadi, karena justru akan merusak keindahan gambar. Jadi pelan-pelan saja. Di sini kita bisa merapikan hasil pewarnaan. Tadi ada yang keluar-keluar sedikit, bisa kita rapikan dengan menggunakan pensil kaca ini, atau kalian bisa menggunakan penebal lainnya ya. Misalnya spidol yang penebal, ada merek Sharpie, ada Copic atau Snowman, bisa kalian gunakan. Kemudian jangan lupa ya untuk mendetailkan bagian-bagian, misalnya pada genteng kita buat garis-garis menyerupai genteng. Kemudian kita juga di pintu kita buat garis-garis. Begitu juga di semak-semak, di daun. Dan sebentar lagi selesai ya teman-teman gambar kita. Untuk bunga yang kecil-kecil putih itu saya pakai Snowman White Marker. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.